Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga Selamat pagi. sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran. Oh iya, selamat pagi. Sebelum mulai pembelajaran, saya minta tolong tadi karena Mbak Anis itu sudah masuk pertama di aplikasi Zoom. Silahkan untuk Mbak Anis langsung saja untuk memimpin berdoa. Al-Fatihah. Ya, terima kasih untuk Mbak Anis yang telah memimpin berdoa. Semoga dengan pembacaan doa, kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik tanpa suatu halangan. Mengingat kita kan pembelajarannya masih menggunakan pembelajaran online yang sangat tergantung sekali dengan kekuatan sinyal, sehingga ketika sinyal itu tidak stabil biasanya mengganggu proses pembelajaran. Apakah sudah masuk semua hari ini? Sudah, Pak. Oke ya, saat ini kita itu sedang berada di masa pandemi. Marilah kita senantiasa menjaga kesehatan, baik itu kesehatan pribadi dan juga kesehatan keluarga dengan cara rajin untuk cuci tangan. Terus ketika bepergian harus memakai masker. Ketika pulang dari bepergian silahkan langsung mandi dan pakaiannya langsung diganti. Untuk materinya, apakah sudah di-download di LMS kita? Sudah, Pak. Oke, terima kasih kalau sudah dipelajari juga ya. Anak-anak, adakah yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas apa? Saya, Pak Eka. Pertemuan kemarin mengenai tata cara pengoperasian Microsoft Excel, Pak. Adakah yang mau menambahi? Berarti pertemuan kemarin kita membahas apa lagi? Saya Pak Ika. Oke. Mempelajari komponen-komponen komputer, Pak. Oke, benar sekali. Pertemuan kemarin kita mempelajari tentang komponen-komponen komputer. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah merespon semua pertanyaan dari saya. Saya harap semua anak-anak itu berperan aktif di pembelajaran, karena selama pandemi ini saya tidak bisa memantau kalian secara langsung. Semua saya pantau melalui aplikasi Zoom. Jadi pembelajaran jika kalian tidak aktif atau kurang aktif, maka penilaiannya tetap kurang. Tapi untuk kalian yang sangat aktif, berani menyampaikan sebuah apa yang saya tanyakan dan kalian bisa menjawab, itu akan saya berikan apresiasi. Penilaian lebih banyak itu dari keaktifan kalian saat proses pembelajaran. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis sel dalam Microsoft Excel. Saya, Pak. Ya, Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Good, tepat sekali jawaban Anda. Terima kasih atas jawabannya. Untuk materi kita hari ini saya share dulu ya anak-anak. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah untuk pengetahuannya mengentry data berdasarkan karakter sel. Yang untuk keterampilannya adalah mengolah data berdasarkan karakter sel. Adapun indikator pencapaian pembelajaran pada materi hari ini adalah siswa mampu menguraikan pengertian sel, siswa mampu menganalisis jenis-jenis sel, yang ketiga adalah siswa mampu mengidentifikasi sel pada paket program pengolah angka. Adapun tujuan pembelajarannya, satu, menjelaskan pengertian sel, menganalisis jenis-jenis sel, yang ketiga, memproses data melalui identifikasi sel pada paket program pengolah angka atau spreadsheet. Materi yang pertama adalah pengertian tentang sel. Sel ini adalah pertemuan antara baris dengan kolom. Jumlah baris dalam Microsoft Excel maksimal adalah 1.048.576 baris. Sedangkan jumlah kolomnya adalah 16.384 kolom. Untuk baris itu tertulis seperti di sini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dari atas urutannya ke bawah. Sedangkan untuk kolom berarti berada di sisi bagian atas, penunjuknya adalah dengan abjad A, B, C, dan seterusnya.
Berikut ini adalah karakter-karakter sel yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah sel relatif, yaitu sel bebas. Contohnya, saya di sini saya kasih angka 2, untuk sel semi absolut saya kasih angka 3, dan untuk sel absolut saya kasihkan angka 4. Di sini nanti untuk membedakan ketika saya menjumlahkan sebuah angka. Untuk tabel yang di atas ini, tabel ini adalah tabel bantu untuk saya menjelaskannya. Oke, yang pertama untuk penjelasan yang tabel relatif atau tabel bebas. Untuk yang pertama, ini di sini saya akan melakukan penjumlahan antara sel B15, jadi sel B15 di sini angka 2 ini, sel B15 dan sel C7. Jadi ketika saya tambahkan sel C7 ditambah dengan B15, saya enter di sini. Berarti jumlahnya adalah 89. Jadi 87 ditambah dengan 2. Jumlahnya menjadi 89. Ketika saya kopikan ke samping, maka ini akan bertambah. Sudah bertambah, jumlahnya itu akan berubah. Jadi di sini akan tergeser semua. Tergeser ke samping. Kalau rumus yang pertama itu adalah C7 ditambah dengan B15. Ketika saya copy, itu menjadi D7 ditambah dengan C15. Ini yang namanya sel relatif. Ketika di copy, maka akan berpindah baik itu baris ataupun kolom. Contoh saya kopikan ke bawah ya. Ini adalah perubahannya. Oke. Yang tadinya di sini ada C7 dan B15, ketika saya kopikan ke bawah, sekarang berubah menjadi C8 dan B16. Sedangkan yang kedua itu adalah sel semi absolut, yaitu sel yang setengah terkunci. Contohnya adalah seperti ini. Saya di sini mengunci adalah saya kunci kolomnya. Jadi barisnya nanti ini akan berubah, tapi untuk kolomnya tetap adalah B. Contoh saya tuliskan di sini adalah B19 itu adalah 3 ditambah dengan C7. Saya kopikan ke samping. Ini akan berubah. Jadi di sini kolomnya itu tetap terkunci. Sementara yang bagian atas, karena di sini tidak saya sel semi absolut, tidak saya kasih tanda dolar, ini otomatis berubah. Jadi ini perpaduan, ini yang adalah semi absolut, yang ini C7, ini adalah sel relatif. Perbedaannya adalah seperti ini. Ya. Ketika saya kopikan ke bawah, ini otomatis ikut ke bawah. Karena yang saya kunci adalah kolomnya, bukan barisnya. Jadi ketika nanti mau merubah, di sini untuk depan ini adalah untuk mengunci kolom, sedangkan yang bagian belakang sini adalah untuk mengunci baris. Tanda kuncinya adalah simbol dolar. Oke, yang selanjutnya adalah sel absolut atau sel yang benar-benar terkunci. Jadi baik itu baris ataupun kolom itu terkunci. Contohnya adalah seperti ini. Saya kunci adalah B23. B23 itu ada di sini ya. B23 itu berarti isinya adalah angka 4, C7 itu adalah 87. Ketika ditambahkan ketemu hasilnya adalah 91. Ketika saya kopikan ke samping, ini akan terlihat berarti masih kunci tetap di sel B23. Sementara untuk yang tidak saya kunci ini bergeser, yang tadinya ada di C7 sekarang ada di D7. Oke ya. Untuk perubahannya ketika saya kopikan ke bawah ini juga sama, akan terkunci semuanya di sel berapa ya? Sel B23. Seperti ini ya. Lihat di sini di format functionnya. Demikian ya materi yang sudah saya paparkan hari ini. Dari materi yang saya paparkan, apakah ada yang mau bertanya? Saya Pak Ardia. Oke, silahkan. Mohon dijelaskan ulang mengenai pengertian sel absolut. Oke, adakah yang bisa membantu saya untuk menjawab? Saya Pak. Sel absolut adalah istilah untuk sel yang alamatnya berada dalam kondisi terkunci.
Oke, ada yang bisa melengkapi? Saya Pak Ika. Tujuan dari penguncian ini adalah agar alamat sel tidak mengalami perubahan saat dilakukan proses autofill maupun copy paste. Oke, terima kasih. Jawabannya tepat sekali untuk Mbak Vita dan Mbak Ika. Mari kita beri aplaus ya, jawabannya sudah sangat bagus. Sel absolut adalah sudah terkunci, jadi ketika nanti di copy atau dipastekan lagi di sel yang lain, maka tidak berpindah ke alamat sel yang lain. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, silahkan dari kalian untuk menyimpulkan. Di kesempatan hari ini itu kita membahas materi tentang apa saja. Silahkan untuk bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Saya Pak Eli. Sel dibedakan menjadi 3, yaitu 1 sel relatif, 2 sel semi absolut, 3 sel absolut. Oke, ada lagi? Saya Pak Nanda. Oke. Jumlah baris di Excel adalah 1.048.576. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Pak Nurul. Oke, silahkan Mbak Nurul. Setiap sel memiliki nama sesuai dengan alamat kolom dan alamat baris. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimpulkan, yaitu Mbak Eli, Mbak Nanda, dan Mbak Nurul ya. Kalian luar biasa sudah bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Poin utama dalam pembelajaran kita hari ini adalah 1. Sel adalah pertemuan antara baris dengan kolom. 2. Baris dalam Microsoft Excel ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kolom pada Microsoft Excel ditandai dengan abjad A, B, C, dan seterusnya. Jadi kalau baris itu ada di sisi kiri, runut ke bawah, kalau kolom itu berada di sisi atas, membanjar ke samping kanan. Sel itu dibedakan menjadi 3. Ada sel relatif, yaitu sel yang bersifat bebas. Ketika di copy itu bisa berpindah ke kanan ataupun berpindah ke bawah. Yang kedua itu adalah sel semi absolut. Sel semi absolut adalah sel yang terkunci pada satu bagian saja. Contohnya ada sel yang terkunci secara baris. Maka ketika di copy itu akan selalu berada di baris 2 dan seterusnya. Sementara untuk kolom A, B, C-nya itu bisa berubah. Atau sebaliknya ada sebuah sel yang terkunci secara kolom saja. Jadi barisnya nanti akan berubah tapi kolomnya akan terkunci. Kolom B selalu di kolom B tapi di baris 1, 2 dan seterusnya itu bisa berubah. Itu adalah contoh, itu adalah pengertian dari sel semi absolut. Yang ketiga itu adalah sel absolut. Sel absolut ini adalah sel yang terkunci. Ketika di copy itu selalu berada di sel yang sudah dikunci. Ketika sel itu contoh adalah sel A2 dikunci atau diberi tanda dolar depan dan belakang, maka ketika di copy ke samping itu akan selalu alamat sel tersebut mengacu pada sel A2. Demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya sudah mengirim lembar kerja siswa di LMS Pon. Silahkan nanti kalian cek. Kalian perhatikan juga bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Di situ sudah saya buatkan urutan penyelesaian tugasnya. Terus ketika sudah selesai, pastikan kalian menguploadnya melalui LMS Pon. Ketika kalian tidak mengupload, maka saya anggap kalian tidak mengerjakan. Oke ya, untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu mempelajari tentang rumus matematik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.